Bulan Ramadan memang masih sebulan lagi, namun Inneke Koesherawati terlihat mulai melihat-lihat koleksi busana muslimah yang diperagakan oleh sebuah butik khusus busana muslim. Apakah Inneke tak kepagian untuk berburu busana muslimah padahal Ramadan masih sebulan lagi? Baru tahun ini saya punya rencana gitu karena, eee, kejadian tahun-tahun lalu pertengahan puasa tuh mikir, "Aduh sibuk nyari baju," gitu kan, seperti apa. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nela Ana akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk kehidupan dunia selebriti, menjaring gosip terpanas dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan dunia selebriti. Jangan lupa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B dan kirim ke via SMS ke nomor 6288. Bersama Gospot, Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Seperti apa serunya Inneke Koesherawati berburu baju lebaran? Bagaimana kesiapan Ruth Sahanaya dalam menghadapi konser tunggalnya? Digosipkan selingkuh, Helmi Yahya gerah dibuatnya. Mantan atlet Ricky Subagja dan atlet muda seperti Taufik Hidayat, Angelique Wijaya dan Alexander Asma Subrata saling curhat di Hari Olahraga Nasional. Rupanya Ussy Sulistyowati telah berbadan dua. Inilah Gospot. Pemirsa, 1 bulan menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya kita masih adem ayem. Beda dengan Inneke Koesherawati. Artis yang konsisten berbusana muslim ini sudah mulai sibuk berbusana. Maksud saya sudah mulai sibuk berburu busana muslim. Sementara itu pemirsa, pada bulan September ini Ruth Sahanaya kembali akan menggelar konser tunggal. Kapan dan di mana Ruth Sahanaya akan menggelar konser tunggalnya? Temukan jawabannya setelah Inneke menyapa Anda terlebih dahulu. Bulan Ramadan memang masih sebulan lagi, namun Inneke Koesherawati terlihat mulai melihat-lihat koleksi busana muslimah yang diperagakan oleh sebuah butik khusus busana muslim. Apakah Inneke tak kepagian untuk berburu busana muslimah padahal Ramadan masih sebulan lagi? Baru tahun ini saya punya rencana gitu karena, eee, kejadian tahun-tahun lalu pertengahan puasa tuh mikir, "Aduh sibuk nyari baju," gitu kan, seperti apa. Walaupun seperti yang saya tegaskan lagi, baju bukan yang paling dasar, tapi yang paling dasar adalah iman harus baru, hati harus kembali suci, gitu. Jika Anda melihat Inneke dengan busana muslimahnya, sama sekali tak terlihat Inneke kehilangan kecantikannya. Rupanya Inne punya prinsip, busana muslim tak menghalangi wanita untuk tampil tetap cantik. Nih loh, busana muslim bisa tampil modis, bisa tampil cantik dengan warna-warna yang tidak kalah dengan busana-busana yang bukan muslim. Itu malah justru busana-busana yang bukan muslim itu sekarang lebih banyak condong ke muslim juga, mengikuti ke muslim. Karena memang busana-busana sekarang kan walaupun muslim, walaupun tertutup, kita harus tetap tampil cantik. Itu prinsipnya. Di mata Inneke, banyak wanita muslimah yang takut kehilangan kecantikannya jika harus mengenakan jilbab. Tak heran banyak wanita yang setengah hati dalam berbusana muslim. Misalnya saja rambut ditutupi kerudung tetapi badan dibalut baju ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh pemakainya. Kalau keluar kota banyak ngelihat eh, perempuan-perempuannya pakai jilbab, tapi tangannya masih pendek segini, atau masih pakai kaos ketat, celana jeans ketat, tapi rambutnya ketutup. Perlu dijelaskan lagi, jilbab itu bukan hanya sekedar rambut, tapi juga semuanya gitu. Jadi jangan pakai tangan segini, tangan pendek, tapi nutupin rambut ditutup, semuanya harus ketutup. Selain sibuk berburu baju muslimah di setiap bulan menjelang Ramadan, Inneke selalu disibukkan dengan syuting sinetron bertema Ramadan. Setelah memutuskan untuk mengenakan jilbab, Inneke memang selalu laris dapat job di bulan Ramadan. Tentu saja motif Inneke berjilbab bukan semata-mata supaya kebanjiran job di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan memang lebih padat dari hari biasanya. Sekarang kan saya lagi syuting Mutiara Hati, Jalan Takwa, satu lagi Kampung Lele. Itu
Yang hanya untuk Ramadan itu Mutiara Hati dan Kampung Lele. Sementara itu, salah satu diva musik pop Indonesia Ruth Sahanaya akan menggelar konser tunggal pada tanggal 15 September nanti di Plenary Hall Jakarta Convention Center. Wanita yang biasa disapa Ute ini termasuk penyanyi yang aktif menggelar konser tunggal. Pada konser tunggalnya nanti, Ute akan menggandeng Erwin Gutawa beserta orkestranya serta Jay Subiakto sebagai penata artistiknya. Bagi Ute, konser tunggalnya nanti sekaligus menandai 20 tahun Ute berkarir di bidang musik. Setelah 20 tahun saya berkarir, akhirnya saya bisa kembali untuk mewujudkan impian saya untuk membuat lagi konser tunggal, karena memang saya pribadi sudah rindu, sudah kangen dengan suasana konser, dan juga mungkin ini untuk menjawab pertanyaan para pecinta musik. Tak ada kata puas untuk berkarya. Demikian jugakah Anda? Pemirsa, hari-hari belakangan ini Helmy Yahya disibukkan dengan gosip tak sedap yang datang menghampirinya. Belakangan memang banyak sekali artis diterpa gosip perselingkuhan. Dan tanpa disangka-sangka, Helmy Yahya juga tersambar gosip serupa. Dan pemirsa, karir Helmy Yahya di dunia entertainment kini sedang berkibar. Apakah gosip perselingkuhan itu dihembuskan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan reputasinya? Kita dengarkan jawaban Helmy Yahya. Apalah maumu kasih, kau pilih diriku di dalam hidupmu. Roman muka Helmy Yahya tak seriang biasanya. Apa yang membuat raut muka Helmy Yahya setegang ini? Penyebabnya Helmy diterjang gosip berselingkuh dengan asisten pribadinya. Mau tak mau Helmy harus menanggapi gosip itu dengan serius. Tak perlu menyebut nama, Anda pasti melihat sendiri betapa banyak artis yang bermuka dua. Awalnya mati-matian menampik gosip berselingkuh, tetapi di kemudian hari menikah dengan orang yang pernah digosipkan selingkuh dengannya. Helmy pasti tak ingin senasib dengan mereka. Saya akan mengklarifikasi hal-hal yang beredar selama ini. Jadi saya tidak tahu gosip ini dari mana. Oleh karena itu kalau nanti Anda bertanya tentang hal-hal yang menurut saya itu fitnah, gosip, saya tidak akan menanggapin karena itu adalah murni gosip atau fitnah. Jadi saya mau kita alasannya sama-sama lah ya. Saya juga, mohon maaf saya udah susah sekali senyum karena capek. Asisten saya ini adalah orang kepercayaan saya. Dialah yang mengarrange meeting saya, menemanin saya meeting, mencatatkan hasil meeting, membuatkan proposal, dan dia bekerja sangat-sangat profesional. Hubungan saya adalah murni profesional, jadi tidak lebih, tidak kurang. Gosip perselingkuhan itu akhirnya berimbas kepada rumah tangga Helmy. Maklum saja, istri mana yang hatinya tak kebat-kebit mendengar suaminya digosipkan main mata dengan wanita lain. Saat menikahi Harsan V, seorang wanita kelahiran Aceh, usia Helmy masih sangat muda, 23 tahun. Kala itu Helmy bisa dibilang hanya bermodalkan keberanian. Dan ketika sekarang Helmy menuai sukses, tentu istrinya punya kontribusi besar terhadap kesuksesannya. Helmy tak mau mengotori perjalanan rumah tangganya dengan perilaku tak terpuji. Sampai-sampai Helmy punya rencana untuk mundur dari dunia entertainment 4 tahun lagi. Dengan begitu rumah tangganya tak akan lagi terjangkau gosip. Anda tahu 4 tahun lagi saya akan keluar dari lingkaran ini karena udah terlalu banyak sekali resiko, terutama istri saya. Kalau saya yalah karena saya kecebur jadi selebriti. Saya tidak pernah ingin menjadi selebriti. Tahu-tahu saya tercebur. Ya, ada satu acara yang MC-nya nggak ada. Tahu-tahu saya diminta menjadi MC, langsung membuat saya populer. Jadi itu aja. Saya mohon minta sekali lagi pada rekan-rekan wartawan, jangan datangi lagi rumah saya. Jangan lagi datangin rumah bekas atau mantan asisten saya yang saat ini sudah berbahagia dengan suaminya di Amerika. Jadi tidak benar kalau saya berpisah dengan istri saya. Tidak benar. Insya Allah demi Tuhan saya mengaku bahwa mungkin Aci ya, ini kecuali Tuhan berkehendak lain akan menjadi istri saya yang satu-satunya dan selamanya. Helmy Yahya selama ini punya reputasi yang mentereng di dunia entertainment. Muncul sebagai presenter olahraga, dalam waktu singkat Helmy menjelma menjadi raja kuis dan reality show. Helmy Yahya pasti tak ingin reputasinya hancur gara-gara gosip selingkuh itu. Apakah Helmy melihat ada oknum yang iri dengan kesuksesannya? Saya tidak mau suuzon ya, saya berharap bahwa
ya udahlah, kalau memang ada yang saya salah, kalau ada yang apa iseng gitu, saya berdoa saja kepada Tuhan semoga orang ini ya diberikan semacam kelapangan hati, tidak ada positif-positifnya, tidak bagi dia dan tidak juga